Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Senang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan kembali secara bersama-sama. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan terdapat di dalam Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberi sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang tersedia bagi kami, dan kami akan mendengarkan, merenungkan, memperbincangkannya bersama-sama. Dan kiranya Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan berkatilah sidang jemaat-Mu sekalian yang mendengar, dan biarlah firman-Mu mengajarkan sesuatu dan jemaat-Mu mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pertama-tama mari kita melihat bahwa Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9 itu struktur atau garis besarnya berbicara tentang tiga hal. Ayat 2, Daud berbicara kepada Tuhan. Dalam hal ini dia menyampaikan harapannya kepada Tuhan. Kemudian ayat 3 sampai 6, Daud berbicara kepada musuh-musuhnya tentang kehidupan yang sia-sia dan kehidupan yang benar. Kemudian ayat 7 sampai 9, Daud menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapannya. Sekarang mari kita melihat pada bagian pendahuluan. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan dapat diwujudkan dengan berdoa. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 9, istilah yang digunakan Mazmur adalah mencurahkan isi hati. Kalau istilah sekarang itu curhat.
Orang mencurahkan isi hati kepada Tuhan, itu istilah lain dari berdoa. Jadi berdoa mengesankan suatu ungkapan-ungkapan isi hati yang disampaikan kepada Tuhan. Sama seperti kalau orang curhat, orang itu akan mengungkapkan perasaan-perasaannya, pikiran-pikirannya, keinginan-keinginannya, dan apapun itu disampaikan. Bapak Ibu perhatikan pada waktu orang mencurahkan isi hati atau curhat. Mari kita melihat ya, apa perbedaan laporan dan curhat. Menurut saya, perbedaannya adalah kalau laporan itu terstruktur. Apa yang dilaporkan itu disampaikan secara terstruktur. Misalnya, pendahuluan dulu, baru isinya, ya, atau intinya, baru penutup. Tapi kalau kita melihat curhat itu tidak terstruktur. Jadi, orang yang curhat bisa mulai dari mana saja. Orang curhat bisa mulai mengungkapkan perasaannya tentang apa saja, tidak secara berurutan, atau istilahnya tidak terstruktur. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana Daud dalam Mazmur pasal 4 ini, kita melihat syair-syairnya tentang doa. Jadi, genre atau jenis Mazmur pasal 4 ini tentang doa, sebagaimana judul perikopnya tentang doa pada malam hari. Nah, sekarang mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, isi daripada ungkapan Daud di dalam ayat yang kedua, itu berisikan tentang ungkapan pengharapan Daud kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan di situ, di dalam ayat yang kedua, ada kata-kata yang menunjukkan pengharapannya Daud pada Tuhan. Misalnya, apabila aku berseru, jawablah aku. Kalau Daud berdoa, kalau Daud mencurahkan isi hatinya pada Tuhan, Daud berharap bahwa Tuhan akan menjawabnya. Kemudian dikatakan di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi ada 3 kata-kata yang menunjukkan pengharapannya Daud pada Tuhan. Jawablah aku, kasihanilah aku, dengarkanlah aku, doaku. Bapak Ibu Saudara, ini ungkapan pengharapannya Daud kepada Tuhan. Sebagai satu-satunya, hanya Tuhan yang diharapkan. Daud menaruh kepercayaannya atau menaruh pengharapannya pada Tuhan melalui ungkapan-ungkapan itu. Kemudian di dalam ayat 3 sampai yang ke-6 tadi dikatakan Daud berbicara kepada musuh-musuhnya. Kalau pasal 2 tadi merupakan Daud berbicara kepada Tuhan dalam doanya yang isinya tentang pengharapan Daud pada Tuhan. Kemudian ayat 3 sampai 6 merupakan ungkapan tentang musuh-musuhnya.
Misalnya di situ dikatakan ada kata berapa lama lagi di dalam ayat yang ketiga. Hai orang-orang, orang-orang di sini menunjuk kepada musuh-musuhnya Daud. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Berapa lama lagi? Di dalam doanya Daud mengungkapkan tentang apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya, yang pada dasarnya adalah kehidupan yang sia-sia. Misalnya, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Ini sia-sia. Kenapa berpikir untuk menodai atau mencelakai orang lain? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Ini kesia-siaan. Mencari sesuatu yang sia-sia. Berapa lama lagi kamu mencari kebohongan? Semua berbicara tentang, ayat yang ketiga berbicara tentang kesia-siaan. Tapi kemudian diakhiri ya, perkataan atau ungkapan Daud tentang musuh-musuhnya itu diakhiri di dalam ayat yang ke-9. Persembahkanlah korban yang benar. Percayalah kepada Tuhan. Jadi dalam doa Daud itu tidak hanya menyampaikan tentang pengharapannya pada Tuhan, tetapi dia juga mengungkapkan hal-hal tentang atau terhadap musuh-musuhnya. Mengapa mencari hal yang sia-sia? Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah pada Tuhan. Jadi musuh-musuhnya Daud itu mengesankan bahwa mereka tidak punya tujuan yang benar, nggak punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Mengesankan bahwa musuh-musuhnya Daud itu beribadah kepada ilah-ilah yang lain, yang semuanya itu merupakan kesia-siaan. Karena itu Daud mengatakan agar musuh-musuhnya itu mempersembahkan korban yang benar dan agar musuh-musuhnya itu percaya pada Tuhan. Itulah yang benar. Kemudian ayat 7-9 itu merupakan ungkapan keyakinannya Daud pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-7, banyak orang berkata, banyak orang di sini adalah musuh-musuhnya Daud. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ini ungkapan keyakinannya Daud. Musuh-musuhnya berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Dan Daud menyatakan keyakinannya, biar cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ayat ke-8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi Daud yakin bahwa Tuhan telah memberikannya sukacita kepadanya lebih banyak
daripada mereka ketika mereka berkelimpahan gandum dan anggur. Ayat 9, ada kata-kata yang ingin ditekankan, yaitu kata hanya Tuhan. Di sini dikatakan dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Hanya Tuhan yang membuat Daud tentram. Saudara-saudara, kalau kita melihat isi doanya Daud, itu mengesankan yang pertama tidak terstruktur, yang kedua di dalam doanya ada ungkapan pengharapan, ada ungkapan perasaan-perasaannya, pendapatnya tentang musuh-musuhnya, dan juga ungkapan tentang keyakinannya Daud, kepercayaannya Daud kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat Daud tentram. Hanya Tuhan. Ini kata-kata penting yang menegaskan bahwa Daud yakin hanya kepada Tuhan. Nah, itu penting sekali Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita yang diwarnai dengan berbagai macam pergumulan yang kita hadapi bisa pergumulan yang membuat kita mengalami kesulitan, kebingungan, mengalami kekhawatiran. Pergumulan yang kita hadapi juga ya sering kali menggerus iman kita, ya, seperti tanah yang tergerus, ya, erosi. Lama-lama tanah itu menjadi tidak kuat. Sehingga bagaimana caranya agar di dalam menghadapi pergumulan kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan, keyakinan hanya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa hanya Tuhan yang dapat membuat kita tentram. Sekarang kita masuk ke dalam refleksi dari Mazmur pasal 4 yang kita renungkan ini. Kita dapat belajar tentang apa dari Mazmur pasal 4 ini. Di dalam refleksi saya, melalui renungan kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 4 ayat 1-9, saya dapat belajar bahwa mencurahkan isi hati kepada Tuhan, itu di dalamnya kita dapat mencurahkan satu, harapan kita pada Tuhan. Jadi berdoa atau mencurahkan isi hati atau curhat kepada Tuhan, di dalamnya kita dapat mencurahkan tentang harapan-harapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita dapat mencurahkan perasaan-perasaan kita terhadap apapun
atau terhadap siapapun. Sama seperti Daud, mencurahkan perasaannya, pikirannya tentang musuh-musuhnya. Kemudian kita juga dapat mencurahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau Daud sangat jelas, tegas, hanya Tuhan yang membuat Daud tentram. Apakah kita punya keyakinan yang sungguh-sungguh seperti itu? Kita dapat mengungkapkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi, yang ditekankan di dalam doa itu bukan soal terstruktur atau tidak terstruktur. Memang di dalam ungkapan-ungkapan doanya Daud itu tidak terstruktur dalam arti fokus membicarakan tentang harapannya saja pada Tuhan, kepercayaannya saja pada Tuhan, bahkan dia bisa mengungkapkan perasaan-perasaan yang bebas terhadap musuh-musuhnya, tentang musuh-musuhnya. Sehingga dari sini kita belajar bahwa mencurahkan isi hati pada Tuhan itu di dalamnya kita bisa mengungkapkan harapan, perasaan-perasaan kita tentang apapun, misalnya tentang situasi yang kita hadapi, tentang kekhawatiran yang kita rasakan, atau tentang siapapun, siapa yang membuat saudara itu menjadi, misalnya menjadi perasaan kecewa, perasaan tidak dihargai, apapun. Kita bisa mengungkapkan perasaan pada Tuhan. Sedemikian rupa, yang sangat personal, yang sangat pribadi, yang mungkin kita merasa nggak nyaman menceritakannya pada seseorang, tapi kita dapat mencurahkan perasaan-perasaan yang bersifat pribadi kepada Tuhan dalam doa. Dan kita juga dapat mencurahkan keyakinan kita, menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan ini memberkati Bapak Ibu, memberi Bapak Ibu pengertian, inspirasi, bahwa mencurahkan isi hati itu benar-benar menyatakan sesuatu yang dari dalam hati. Bukan soal terstruktur atau tidak terstruktur. Mari kita berdoa. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memimpin sidang jemaat-Mu lebih jauh dalam merenungkan firman Tuhan ini, dalam memahami firman Tuhan ini, dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba-Mu juga berdoa supaya Tuhan memberkati dan menolong para pemimpin kami dalam supaya mereka diberi hikmat sehingga mereka mengerti apa yang harus diperbuat untuk mengatasi segala macam persoalan, pergumulan bangsa. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada gereja-gereja untuk mengerti bagaimana mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu dengan
hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat Tuhan sekalian, mari Tuhan Engkau memelihara iman dan pengharapan jemaat-Mu, supaya berharap hanya kepada Tuhan, menaruh percaya hanya kepada Tuhan. Itu menunjukkan kesungguhan kepercayaan, kesungguhan pengharapan yang ditaruh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, dan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sekarang sampai selamanya. Amin.